Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ujian kepada hambanya, bukan untuk membuat hambanya susah, bukan untuk membuat hambanya risau dan gelisah, tetapi ujian itu merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah idza ahabba qauman, Allah kalau sudah cinta kepada sekelompok orang, kepada hambanya, maka Allah akan mengujinya. Ibtalah, Allah akan uji dia. Karena apa? Karena tidak sedikit orang yang datang menghadap Allah setelah dia diuji. Maka Allah ingin orang itu kembali. Oleh karena itulah Allah mengirimkan ujian. Benar kata Imam Ibnu Athaillah sabda, Allah tahu hatimu keras menerima nasihat berupa kata-kata. Oleh karena itu Allah kirimkan ujian agar ujian itulah yang mengajari dan membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang tidak bersuara, nasihat diam seribu bahasa, maka itulah yang membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang keliru menghadapi ujian. Banyak orang yang menyangka kalau dia kaya lalu dia berhenti diuji. Ada juga orang yang berpikir kalau dia hidup sederhana dia bebas dari tekanan hidup. Ada orang yang berkata kalau aku menikah ujian itu selesai. Ada juga orang yang takut menikah karena takut menghadapi ujian dalam pernikahan. Tapi sesungguhnya apapun keadaan kita, menikah atau belum menikah, dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan susah, maka ujian itu akan selalu ada, baik dalam keadaan taat ataupun bermaksiat. Lalu apa bedanya orang taat ketika dia dipuji dengan orang yang masih dalam berlimpahkan dosa itu? Orang yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala ketika diuji dia lari ke Allah, dia lari ke hal-hal yang buruk bahkan sampai menghilangkan nyawanya sendiri. Tapi orang yang taat kepada Allah, ia merasakan bahwa ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para nabi jauh lebih taat daripada kita semua? Itu tidak perlu dipertanyakan lagi, karena mereka maksud, mereka terhindar dari dosa, mereka beribadah sampai kakinya bengkak, mereka sujud dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala samina wa ata'na tanpa ada cacat sedikit pun. Tapi mereka lebih besar ujiannya daripada kita. Ada yang hendak dimakan, ada yang ditelan ikan paus, ada yang hendak disalib. Bahkan salah satu kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang menunggu berpuluh-puluh tahun kelahiran anaknya, dia ingin punya anak, istrinya divonis tidak bisa melahirkan seorang anak, dia dicerca oleh kerabat-kerabatnya. Tapi apakah itu membuat dia berprasangka buruk kepada Allah? Tidak. Apa kata orang, apa kata Nabi yang menunggu berpuluh-puluh tahun itu dengan penuh kesabaran? Wa ini sesungguhnya aku melihat bahwa diriku itu wasta'ala rasul syaiba,
Kepala dipenuhi dengan ubat yang utuh, saking kuatnya diri menunggu kedatangan seorang anak. Tapi apa kata orang yang menunggu betul-betul hati? Walau aku berdoa hingga Rabbi Syamil, aku tidak pernah kecewa satu kali pun berdoa kepada Dia Allah. Berpuluh tahun yang lalu Dia berkata, aku tidak pernah kecewa berdoa kepada Dia Allah. Lalu bagaimana kita yang menunggu hanya 2 bulan? Bagaimana kita yang menunggu hanya 2 tahun? Kita masih berprasa kabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu ujian bukan karena Allah ingin membuat kita susah, tapi ujian Allah ingin memberikan kita hikmah. Sebagaimana yang tertuang dalam syair yang ada dalam Hizb Nabatul Wal itu, walaupun lainnya sujud, Allah mendatangkan gelap gulitanya malam untuk memunculkan bintang-bintang yang indah. Begitu juga dengan masalah, Allah munculkan masalah agar hambanya bisa mendapatkan pelajaran dan hikmah terbaik dari setiap masalah. Sungguh tidak terbayang bagaimana hambanya kehidupan bila tidak ada masalah. Maka masalah itu adalah surat cinta terbaik yang Allah berikan kepada hambanya untuk mengajarkan hambanya bahwa agar ia tidak tertipu dengan yang namanya kehidupan dunia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya dipuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal qaul, kalian akan diuji kata Allah dengan sedikit dari rasa takut. Ada yang takut tidak sukses, ada yang takut tidak bisa sekolah, ada yang takut tidak bisa makan. Wal-ju', rasa lapar, ada yang takut tidak dapat makan besok pagi. Perutnya kelaparan, itu bagian daripada ujian. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, tidak ada uang untuk membayar sekolah. Wal anfus, sakit, cemas dalam dirinya, bagian dari ujian. Wasamawat, buah-buahan, kita bisa memaknakan buah-buahan ini seperti keinginan kita pada hari ini. Mungkin orang dulu menginginkan buah-buahan, tapi kita hari ini menginginkan banyak harta benda. Maka itu semua ujian. Untuk apa Allah menunjukkan ujian itu? Wabasyir, beri berita gembira kepada Allah. Kalau Allah memberikan berita gembira, betapa indahnya berita itu. Beberapa bulan yang lalu, pemerintah yang baru mengeluarkan berita gembira akan menaikkan gaji-gaji guru. Semua guru berbahagia, padahal masih dalam keadaan rancangan, belum dilaksanakan. Tapi itu sudah menjadi berita bahagia bagi para guru. Bagaimana kalau berita itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wabasyir, beri berita gembira bagi siapa? As-sabirin, bagi orang-orang yang sabar menghadapi ujian. Apa ciri-cirinya? Alladzina idza asabathum musibah, ketika dia diuji mendapatkan musibah, qalu, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, aku milik Allah, dan kepadanya lah aku akan kembali. Jangankan hartamu, jangankan keluargamu, jangankan baju yang melekat di badanmu, aku milik Allah. Kalau Allah yang punya, apa salahnya Allah ambil? Sebagaimana kita menyimpan uang kita di bank, hari ini kita simpan, besok paginya apa salahnya kita ambil? Karena itu milik kita. Maka ketika Allah ingin mencabut nyawa kita, memanggil kita, apa salahnya? Karena kita pun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, orang yang selamat yang bukan orang yang tidak pernah diuji, karena tidak ada orang yang tidak diuji dari dunia. Tapi orang yang selamat adalah dia yang mampu melewati ujian ini dan tetap bergantung dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa kafa
والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقوى والموت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين ومن مشارق الأرض إلى مغربها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.